Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. What's up? Balik lagi sama saya Noval Fadila. Saya adalah mahasiswa Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya bakal ngebahas tentang Desa Wisata Sawarna, dan di sini saya bakal ngebahasnya dari segi geografis, demografis, dan juga psikografis serta atraksi-atraksi yang bisa kita lakukan di sana. Stay tune ya. Desa Wisata Sawarna ini merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, di Desa Wisata Sawarna ini terkenal dengan apanya sih? Nah, desa wisata ini terkenal akan keindahan pantainya teman-teman. Terutama pantai-pantainya di sini memiliki keunikan sendiri, yaitu karang-karangnya yang unik, beda dari pantai-pantai yang lain. Nah, Desa Wisata Sawarna ini merupakan salah satu primadona tempat berwisata di Provinsi Banten sendiri. Lalu, Desa Wisata Sawarna ini bisa ditempuh menggunakan jalur darat, baik itu menggunakan bis ataupun mobil pribadi. Namun, ketika kita mencapai Desa Wisata Sawarnanya, untuk mencapai ke pantainya, itu kita harus menggunakan kendaraan beroda dua, karena untuk mencapainya itu kita perlu melewati sebuah jembatan kecil. Mungkin muat untuk satu mobil, cuman lebih baiknya itu menggunakan motor, karena bila dipaksakan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman. Nah, kemudian kita bakal bahas nih, masuk pembahasan pertama. Desa Wisata Sawarna ini memiliki 4 perbatasan sesuai 4 arah mata angin, yaitu di sebelah utara, Desa Wisata Sawarna berbatasan dengan Desa Lebak Tipar, kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Desa Dharmasari, nah kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sawarna Timur, dan di arah selatannya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, curah hujan di Desa Sawarna ini berkisar di angka 2000 sampai 4000 mm per tahun. Kemudian untuk suhu udaranya sendiri di siang hari itu mencapai suhu sekitar 28 sampai 31 derajat Celcius, sehingga membuat suasananya panas namun tetap mata kita sejuk karena melihat warna-warna pemandangannya itu indah, pepohonan yang biru dan juga lautan yang langsung berwarna biru karena keasriannya. Kemudian untuk di pagi harinya Desa Wisata Sawarna ini tenang aja, adem kok, seperti kayak di puncak, terutama di pagi-pagi hari setelah subuh itu ademnya benar-benar seperti terasa di puncak, sehingga udaranya kita sejuk. Kemudian bisa melihat sunrise juga di beberapa destinasi wisatanya, dan juga kalau sore hari itu cukup adem karena ada angin sepoi-sepoi yang melintasi Desa Wisata Sawarna ini. Kita untuk melihat sunsetnya juga ada destinasi tersendiri. Untuk jarak tempuhnya sendiri dari Jakarta menuju Desa Wisata Sawarna ini kurang lebih sejauh 210 km dan memakan waktu kurang lebih itu sekitar 5,5 jam, kalau nggak macet sekitar segitu. Dan juga bisa melalui tol itu dari Jakarta hingga ke daerah Tiga Raksa, dilanjut lagi melalui jalan-jalan biasa pedesaan. Mungkin agak macet karena sering melewati pasar-pasar, daerah-daerah pasar. Nah, kalau untuk jarak tempuh dari kota Bandung menuju ke Desa Wisata Sawarna ini memiliki jarak kurang lebih sekitar 205 km. Nah, untuk waktu tempuhnya juga sama, kurang lebih sekitar 5 jam. Tapi untuk jalannya sendiri itu melewati bisa jalan biasa, bisa juga jalan tol, melewati daerah Subang dan juga Pelabuhan Ratu, teman-teman. Nah, selain itu geografis di Desa Wisata Sawarnanya sendiri cukup unik loh teman-teman, karena memiliki dua keunggulan alam, yaitu keunggulan alam di perbukitan dan juga ada juga lautan. Perbukitannya itu benar-benar masih asri tuh teman-teman, kayak di hutan, kayak hutan gitu terlihatnya. Jadi
masih ada flora dan fauna yang unik. Di psikografis ini saya bakal mengkajinya melalui sudut pandang wisatawan. Nah, wisatawan ini pengalaman saya lebih banyak tuh yang untuk datang sebagai touring motor, karena emang jalurnya juga terkenal cukup menantang karena berkelok-kelok dan melalui beberapa perbukitan. Cuman tenang aja kok teman-teman, jalanannya aman kok, udah beraspal juga, jadi lancar lah untuk dilalui kendaraan roda 4. Nah, kemudian wisatawan-wisatawannya sendiri itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Mengapa? Karena tiket masuk wisata Sawarnanya ini sendiri itu cukup murah loh teman-teman, berkisar di angka 20.000 hingga 50.000, tergantung usia dan juga tergantung hari kita berkunjung. Nah, untuk fasilitas-fasilitas yang udah ada gratis di sananya, untuk saat ini sudah dibangunkan shower atau tempat untuk kita bilas setelah asik bermain pantai. Kemudian juga ada penyewaan ATV, kemudian ada juga penyewaan tenda untuk kita misal pengen berkemah di pinggir pantai, kemudian penjualan aksesoris atau buah tangan khas kerajinan dari pengrajin desa wisata Sawarna sendiri, serta ada juga pastinya stand-stand atau toko-toko makanan yang buat khusus ngejual seafood. Selain seafood, tapi kadang juga ada yang kalau pagi-pagi jualannya tuh nasi uduk, ada juga yang jualan gorengan. Jadi santai aja teman-teman, semisal teman-teman punya alergi seafood atau pengen cari makanannya bosen nih seafood terus, kalau untuk menginapnya yang lama tetap masih ada kok makanan yang bisa dimakan selain seafood. Nah, untuk rentang usianya itu rata-rata memang dari balita pun ada yang pernah berkunjung ke sana, dan untuk wisatawan paling umurnya di menginjak umur tua tuh yang saya lihat sendiri itu sekitar umur 50 tahunan. Dan juga pantai Sawarna ini ya memang layaknya seperti pantai-pantai pada umumnya, vibes-nya itu membuat kita menjadi lebih rileks dan juga tenang. Apalagi kalau kita udah nyentuh airnya tuh teman-teman, atau kita bermain pasir tuh vibes-nya beda banget, soalnya kan kita lebih sering di kota ya. Tapi ada tapinya nih, kalau di desa wisata Sawarna ini punya keunikan pantainya sendiri-sendiri. Untuk pantai yang pertama itu, di pertama kali kita masuk pantai Sawarna itu ada namanya Pantai Ciantir. Nah, Pantai Ciantir ini seperti pantai-pantai pada umumnya, namun terkenal dengan pasirnya yang putih dan juga ombaknya yang di bagian tepi pantai itu tenang. Tapi kalau untuk daerah selanjutnya bukan di tepian tuh memang khusus untuk surfing, dan juga di sini tidak disediakan wisata-wisata atau wahana-wahana atraksi yang seperti pantai-pantai pada umumnya seperti banana boat atau mungkin penyewaan motor air, karena memang ombaknya di sini terkenal ekstrim. Jadi untuk menghilangkan resiko, untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi wahana-wahana tersebut ditiadakan atau bener-bener nggak ada di situ ya teman-teman. Nah, kalau keunikannya itu apa sih? Nah, keunikan itu ada lagi di Pantai Tanjung Layar, ada juga Pantai Karangberem, dan juga ada Pantai Karangtaraje. Di Pantai Tanjung Layar ini ada sebuah batu karang yang besar banget. Kenapa disebutnya Tanjung Layar? Karena bentuk dari karangnya ini sendiri seperti layar pada kapal teman-teman. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, atau pembahasan yang terakhir, yaitu demografis. Nah, untuk demografis di pantai desa wisata Sawarna ini, terlebih untuk saya memfokuskannya kepada warga-warga sekitar melalui riset di internet atau di jaring sosial. Itu saya melakukannya dan menemukan sebuah data bahwa desa wisata Sawarna ini masih kurang atau cukup minim kesadaran masyarakatnya untuk
pendidikan. Mengapa demikian? Karena di sana itu memang warga-warganya jadi lebih untuk bekerja, karena mereka masih tergolong ekonomi menengah ke bawah. Jadi lebih baik di umur-umur sekitar setelah lulus SMP atau setelah lulus SMA langsung bekerja aja, kalau menurut data yang saya temukan. Dari data tersebut juga membuktikan memang masih benar-benar mayoritasnya itu penganut agama Islam. Dilihat dari banyaknya juga musola dan juga masjid-masjid yang ada di sekitar desa wisata Sawarna tersebut. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas penunjang seperti fasilitas kesehatan dan juga perangkat pemerintahan seperti perangkat desa atau kantor desa itu memang ada, cuman untuk puskesmas atau klinik-klinik itu cukup jauh, dan juga untuk supermarket atau toko-toko swalayan yang modern seperti ya toko modern kayak Indo April atau Alfa Mei itu memang cukup jauh letaknya, dan juga untuk ATM atau bank itu juga lumayan jaraknya. Jadi disarankan sebelum kita berkunjung ke sini untuk mengambil uang cash terlebih dahulu teman-teman, karena di desa wisata Sawarna ini terkenal masih tradisional dan juga belum ada sistem pembayaran menggunakan non tunai. Kemudian dari riset ya atau data yang saya temukan tersebut, dari kondisi demografis itu mata pencarian yang paling prioritas atau paling besar di desa wisata Sawarna ini masih bertani teman-teman, karena memang tanahnya masih subur-subur. Selain ada pantainya, selain petani, posisi keduanya itu nelayan, karena memang ya sesuai dengan kondisi daerahnya berbatasan langsung dengan Laut Samudra Hindia. Nah, untuk di kesimpulan ini, menurut saya pribadi dari hasil data yang saya searching dan juga hasil pengalaman saya sendiri untuk berkunjung ke desa wisata Sawarna yang benar-benar masih fresh, sekitar bulan Februari di tahun ini, saya menyimpulkan bahwa dari data-data yang saya himpun itu kan berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, bahwa pada masa boomingnya atau pertama kalinya desa wisata Sawarna ini terkenal di Indonesia, banyak sekali warga yang antusias untuk datang ke sana. Jadi kunjungannya tuh membludak, sehingga seperti yang kita ketahui sendiri, masyarakat di negara kita ini masih kurang aware terhadap kebersihan. Jadi kebersihan pada kala itu benar-benar berantakan, sehingga banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di pantainya tersebut. Namun ketika kunjungan saya di bulan Februari kemarin, sampah-sampah tersebut sudah berkurang sangat pesat atau berkurang banget. Di bibir-bibir pantainya tuh udah nggak ada sampah sama sekali. Jadi sampahnya tuh udah ada pengelolaan dari masyarakat sekitar yang sudah sadar bahwa ini adalah objek wisata. Jadi kita harus menjaga lingkungannya supaya tetap lestari dan juga menjadi sumber penghasilan kita. Jadi masyarakat di sana bahu membahu untuk membersihkan sampah-sampah tersebut dan menghimbau untuk wisatawan membuang sampahnya di tempat yang semestinya gitu teman-teman. Kemudian untuk fasilitas juga sekarang sudah makin berkembang. Dari data yang saya himpun, pada awalnya itu masih belum ada tulisan desa wisata Sawarna sebagai landmarknya. Kemudian juga belum ada fasilitas untuk shower, untuk mandi setelah kita bermain di pantai, itu masih belum ada teman-teman. Nah, setelah saya berkesempatan berkunjung langsung kemarin, itu saya melihat wah udah ada landmark tulisan desa wisata Sawarnanya, kemudian ada juga fasilitas showernya, dan juga untuk souvenirnya sekarang juga udah dibentuk dengan bangunan-bangunan yang unik teman-teman. So jangan lupa buat berkunjung ke desa wisata Sawarna. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, dadah.